5 dititipkan, 10 dititipkan, sampai sekarang diberikan minimum 40 untuk menjadi mitra itu tadi. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum Sobat Catur, selamat datang di Ruang Podcast Bahagia. Kembali lagi bersama saya Minca yang akan menemani sahabat catur semuanya untuk berbincang membahas topik yang sangat spesial, yaitu Duta Keluarga Bahagia. Nah, di topik spesial kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa jauh-jauh dari Kota Malang, sahabat catur, yaitu ada Ustadz Haji Muhammad Thohir Siroj SPDI. Nah, beliau sudah hadir nih di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk membahas topik kita berbincang santai bersama sahabat catur, Ustadz bisa perkenalan diri dulu nih. Silahkan. Saya Haji Muhammad Thohir. Saya bergerak di bidang haji dan umroh pada umumnya sejak tahun 2015 saya bergerak di bidang ini. Insya Allah. Jadi Ustadz Thohir ini sahabat catur adalah salah satu mitra dari Cato Travel. Nah, bagi sahabat catur yang kepo nih, dari kapan, bagaimana sejarahnya, kenapa memilih catur? Nah, kita akan tanya-tanya lebih jauh nih langsung kepada Ustadz Thohir. Nah, Ustadz, bagaimana sih sejarahnya Ustadz sampai menjadi mitra nih, dan sejak kapan nih Ustadz? Saya bergerak di bidang umroh ini sejak 2015. Tentunya saat itu masih belum bergabung dengan catur. Masih saya menggunakan jasa travel di lokal Malang situ. Kemudian 2015, 16, 17 saya masih menggunakan, sudah berpindah-pindah berkali-kali travel. Ada 5 travel yang selalu pindah setiap kali keberangkatan. Sampai saya tahun 2019 itu kedatangan sahabat di dalam organisasi, yaitu Kang Muhyiddin, ownernya catur. Nah, itu beliau datang ke tempat kami karena kami, Kang Hipin dan saya itu bergerak atau bermuamalah di organisasi yang sama. Nah, itu jadi saya kenal dengan beliau ini juga karena di organisasi. Beliau ada di tingkatan PW, saya ada di tingkatan cabang. Itu jadi saya ulangi lagi tadi bahwa saya di catur ini sejak 2019 kenal dengan beliaunya hingga sekarang ini. Itu untuk di samping itu saya sebetulnya saat itu sedang berposisi menjadi Ketua Forum Komunikasi Haji Kabupaten Malang. Karena saya masih ada di KPIA waktu itu, KPIA MWC sekarang sudah tidak lagi di KPIA. Nah, itu jadi praktis sampai hari ini saya masih bergerak di bidang umroh dan haji. Itu pertama kali saya bergabung dengan catur itu. Kantornya masih di Romo Kalisari. Nah, itu. Terus Ustadz, dari sejak 2019 nih Ya, gabung, 2019. kenapa masih tetap mempertahankan nih bergabung menjadi mitra Cato Travel sampai sekarang? Begini, Cemerlang Hajar Aswad ini atau biasa yang dikenal dengan catur, ini adalah travel Labuan insya Allah terakhir saya ya dalam bermuamalah di bidang ini. Karena saya sudah berpindah-pindah travel itu dari ABCD sampai ini. Itu karena apa yang saya cari, baik itu layanan, kemudahan sebagainya, itu
sudah paket komplit ada di catur. Kita contohkan saja bahwa dalam bermitra dengan catur, saya diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menentukan destinasi atau request by personnya saya yang kami konsultasikan dengan catur. Kemudian juga tidak dibatasi, artinya saya tidak diberikan pembatasan tentang saya harus seperti apa, harus mengikuti manajer, tidak. Nah, karena Kang Hipin memberikan keleluasaan boleh jika memiliki identitas diri, seperti contoh saja seragam boleh sendiri, kemudian koper dengan sendiri. Nah, itu salah satunya juga menjadi pertimbangan kenapa saya harus memilih catur. Yang kedua, dari permindahan dari berbagai travel ini, saya dari A, B sampai ini, insya Allah catur ini adalah pilihan yang keenam. Keenam saya dalam mulai bergerak di umroh ini. Itu di catur saya diberikan pelajaran yang sangat berharga untuk bermanajemen sendiri ala saya. Saya yang bisa menentukan kemauan harga, bagaimana bermanajemen tentang pemilihan penerbangan, akomodasi, transportasi yang disesuaikan dengan kemauan kebutuhan perjalanan saya. Itu dua alasan yang membuat saya untuk menetap di catur. Itu tentunya yang lain adalah semua pendukung, mulai dari kru di catur, kemudian fasilitas apapun alat pendukungnya itu juga diberikan kemudahan oleh sini. Itu yang paling utama itu. Baik, nah jadi kalau mitra ini lebih ke bisnis to bisnis ya, Ya, Ustaz? jadi B2B ya. Ya. Jadi saya ada kemauan, di situ bisa melaksanakan, di situ ada kesepakatan, maka jadilah sebuah kerjasama. Nah, itu. Nah biasanya Ustadz ini kalau mau pesan paket B2B di Catur Travel itu menyesuaikan dengan keinginan jamaah jenengan atau jenengan sendiri nih yang buat programnya? Begini, mungkin agak berbeda ya. Kalau satu komunitas atau organisasi atau perusahaan di dalam menjual sebuah produk itu kan biasa dengan penawaran brosur dan sebagainya itu. Kalau saya pribadi itu lebih cenderung ke arah membuat jaringan atau link. Jadi saya membuat jaringan pondok pesantren, kemudian jaringan KBIH, kemudian jaringan organisasi. Maka untuk menentukan paket itu saya lebih cenderung untuk melihat komunitas yang saya bawa. Contoh saja, ada beberapa pondok pesantren yang mulai dari 2019 hingga saat ini itu masih istiqomah mengikut bermanajemen dengan saya. Itu saya cuman B2B-nya itu menyesuaikan dari permintaan dari pondok pesantren itu. Karena di cerita ini dari pondok pesantren itu pernah juga mengikuti berbagai macam travel, sudah berpindah-pindah travel juga, dan terakhir melabuhkan ke saya yang dalam hal ini berkolab dengan catur itu karena yang penting saya atau kami itu mampu memberikan penyesuaian permintaan yang diminta oleh pondok pesantren itu, mulai dari harga yang istilahnya itu juga tidak mahal dan juga tidak murah, tapi terutama begini, kalau di pondok pesantren ini pinginnya itu dekat, hotel yang dekat, kemudian destinasi tambahan, ziarah, kemudian transportasi, akomodasi kemudahan itu maka penentuan harga itu kami tentukan dengan si pondok pesantren itu maunya seperti apa.
baru setelah itu kami konsultasikan dengan manajemen catur. Maka disepakatilah dari penawaran itu yang menyesuaikan dengan keinginan dari pondok pesantren itu sendiri. Nah, cara saya menjual itu ya juga dengan link-link seperti itu. Jadi saya tidak pernah mengeluarkan brosur, tidak. Ya itu tadi cukup. Yang kedua masalah kepercayaan. Ketika sebuah organisasi atau lembaga atau pondok pesantren itu sudah percaya, maka tinggal bagaimana saya itu mempertahankan kerjasama itu sekali lagi dengan penyesuaian yang diminta. Nah, tentunya yang paling penting itu adalah bergerak di bidang umroh dan haji itu tidak selalu berpikiran profit. Nah, sekalipun kita pasti dalam usaha itu pasti profit ya, tapi lebih kecenderungan adalah tujuan utama itu bukan di profit. Karena ini bergerak di bidang ibadah juga, maka bagaimana kita bermuamalah itu juga tapi tidak utamanya bukan profit yang kita cari, tapi lebih cenderung ke arah layanan yang bertujuan untuk kontinuitas ke depan. Jadi ya itu tadi konsep saya itu adalah bagaimana orang mendaftar umroh kepada kami itu tidak hanya sekali. Jadi dia pasti dengan layanan yang kita berikan itu pasti akan geduk tular. Pasti akan turun menyebar ke keluarganya, ke komunitas teman-temannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari apa yang saya canangkan itu saya masih bertahan sampai hingga saat ini. Sekalipun kalau dulu dalam 1 tahun saya bisa berangkat 8 kali, 6 kali dalam 1 tahun. Sekalipun sekarang ini per tahun 3 kali keberangkatan, saya masih bisa bertahan. Ya, itu untuk luar biasa ya. Sampai 9 kali dalam setahun. Iya. Kalau di awal-awal itu seperti sekarang maklum lah, sekarang persaingan begitu ketat dan banyak. Betul. Nah, Ustadz dalam menjalankan itu semuanya Ustadz dibantu sama tim atau seperti apa Ustadz cara manajemennya Ustadz sendiri? Saya ada tim di setiap titik yang bekerja sama dengan saya. Jadi di satu pondok pesantren itu jika rutin berumroh dengan saya, maka di situ saya istilahnya membentuk tim yang ngurusi segala kebutuhan perumrohan di dalam pondok pesantren itu. Jadi saya lebih cenderung memberikan pemanfaatan daripada itu tadi, daripada saya istilahnya itu membuat double manajemen. Saya lebih cenderung membuat manajemen di dalam pondok pesantren itu atau di KBA itu sendiri. Nah, saya cuman nanti seluruh kebutuhan yang sudah bisa dipenuhi di pondok pesantren itu nanti saya tinggal mengakatkan dengan pihak catur itu. Baik, Ustadz kalau untuk jamaahnya sendiri dari tahun awal jenengan berkarya atau bersyiar nih sudah berapa mitra pondok pesantren yang jenengan? Hingga saat ini 3 pesantren, kemudian 5 KBIH. Nah, itu jika dihitung dari awal itu totalnya ada 5 KBA dan sekitar 3 pesantren. Itu. Jadi karakter yang kami jual itu sebenarnya bukan brosur, tapi sosok. Nah, jadi sosok. Nah, jika orang dalam berumroh itu kadang tidak melihat murahnya atau harganya tidak, tapi di tempat kami itu lebih kecenderungannya bahwa aku umroh melok YIA. Nah, itu yang kami gandeng itu model yang semacam itu. Jadi masyarakat lebih tenang jika tahu nih siapa yang mendampingi gitu ya Ustadz. Jadi lebih ke arah ke sosok. Ya. Artinya ya bukan saya saja. Jadi kalau saya dianggap mitra di catur, saya juga punya submitra yang bergabung dengan saya tadi. Artinya mereka juga
memang orang-orang yang sudah terbiasa di dunia haji dan umroh. Tinggal saya cuman memitrakan mereka dengan mitra saya. Masya Allah. Itu jauh lebih mudah di dalam bermuamalah itu seperti itu. Nggih, memanfaatkan ya. Ya. Manfaatkan untuk kemaslahatan. Iya itu. Ini kan umroh ini kan muamalah yang bergerak juga di bidang agama sosial juga. Nah, jangan sampai sifat umroh itu sendiri akan membuat orang kapok, kemudian menyesal. Nah itu. Alhamdulillah selama saya berjalan dan bermuamalah di bidang umroh haji ini, saya hampir tidak pernah mendengar kalimat kekecewaan. Nah, itu. Rata-rata setidaknya kalau umpama tidak puas, maka mereka tidak mengeluarkan kata atau kalimat kekecewaan. Itu yang selama saya alami selama mulai bergerak di bidang umroh sampai hari ini. Selanjutnya nih Ustadz, bagaimana tanggapan jamaah jenengan ketika dimitrakan dengan Catur Travel? Bagaimana tanggapan mereka, pesan dan kesan yang sampai di telinga jenengan? Kalau perkara itu, salah satu kenapa saya terus bermitra itu karena semua unsur pendukung yang melancarkan sebuah perjalanan di umroh ini kan sudah terpenuhi semua di Catur ini. Kita ambil contoh umpama kelompok atau komunitas atau bahkan perorangan mengikuti saya. Kalau saya di Malang itu saya terkenal, istilahnya dikenal dengan umroh ikut Abah Thohir. Nah, itu bagaimana caranya saya memberikan standarisasi pelayanan. Nah, Catur sudah menyediakan itu. Contoh saja, apabila kita nanti tiba di Saudi, itu kita akan sudah disediakan alat transportasi yang memadai, kemudian guide atau mutawif yang sudah berpengalaman. Nah, itu yang kita maksimalkan. Jadi kita komunikasi dengan mutawif atau guide yang akan mengantar selama perjalanan. Karena saya paham karakter jamaah yang saya bawa, maka saya berikan pemahaman dulu kepada guide itu, sehingga cara menangani jamaah ini dengan karakternya, entah itu karakter pondok pesantren atau komunitas apapun, itu sudah langsung nyambung dengan apa yang mereka berikan layanan itu tadi, sehingga sudah tidak perlu repot-repot. Dan efeknya adalah kalau layanan itu sifatnya standar bagus, maka insya Allah yang mereka rasakan juga seperti yang kita rencanakan dari awal itu tadi. Yang jelas kata catur atau nama catur itu akan tetap ada di dalam perjalanan ini meskipun saya menggunakan nama pondok pesantren. Nah, pondok pesantren A gitu ya, tapi mengikuti saya bergabung dan bermitra dengan catur, otomatis jamaah akan selalu tahu bahwa mereka mengikuti umroh ini menggunakan travel catur. Itu pasti itu. Jadi tidak kita tidak. Jadi standar layanan baik itu, layanan bagus itu tergantung dari itu tadi. Nah, apakah kesesuaian hotel yang kita berikan atau kita sampaikan kepada jamaah itu apakah memiliki ketepatan. Terutama itu. Kemudian flight atau penerbangannya menggunakan apa itu sesuai dengan yang kita tawarkan. Ditambah lagi pelayanan mutawif yang menyesuaikan karakteristik jamaah itu tadi. Itu kalau sudah terpenuhi, maka sudah otomatis ya nama catur itu istilahnya kalau pasca umroh tidak akan celah. Saya kemarin mencoba jadi agen ya. Di puasa kemarin itu, karena saya itu kalau di manajemen catur itu kan ngomongnya mitra ya,
Ya apa sih jadi agen itu saya pernah nyoba kemarin. Itu kebetulan yang ikut jamaah itu adalah rektornya APP itu ya. Saya berikan pemahaman, Bapak kalau mau ikut umroh, ini saya ada bendera namanya Cemerlang Hajar Aswad itu. Nah, kalau niatannya beliau ikut umroh itu dengan saya maunya, tapi saya berikan pemahaman bahwa mau dengan saya atau saya titipkan istilahnya ya, saya titipkan travel itu hampir tidak ada bedanya. Saya ikut juga akan seperti itu. Seandainya tidak dengan saya pun jenengan akan mendapatkan fasilitas yang sama standar, bahkan apa yang saya sampaikan jenengan akan rasakan. Karena istilahnya standar pelaksanaan di catur itu untuk tour leader kemudian mutawifnya itu sama semua. Nah, itu ternyata beliau mau. Ini contohnya beliau mau. Karena mau, kemudian yang penting di catur ini jangan meng-up harga yang sudah ditentukan kantor. Betul. Nah, itu terpenting juga. Sehingga mau beliau datang sendiri ke sini atau lewat saya atau lewat agen manapun itu sama. Betul. Nah, itu ketentuan yang menurut saya itu bagus, sudah memberikan satu harga untuk semua. Nah, itu. Dan setelah pemulangan kemarin beliau responnya bagus. Ternyata apa yang saya sampaikan sebelum berangkat dan kemudian dibuktikan dengan berangkat itu beliau sangat puas. Nah, itu membuktikan bahwa manajemen itu yang standar itu penting. Nah, saya kira itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Sampai dari 2019 sampai Ya, sekarang betul. ya Ustadz masih bertahan berkibar bersama Catur Travel. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih sahabat Catur, tamu kita hari ini itu bukan hanya mitra Catur Travel aja, beliau juga mendapat amanah sebagai ketua Ya, koordinasi lapangan haji BPIH. BPIH ya Ustadz. Ya, BPIH Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Ya. Nah Ustadz, karena ini musim haji kebetulan nih, mungkin Ustadz bisa sepil juga nih peraturan-peraturan terbaru terkait dengan haji Ya, untuk sahabat Catur semuanya. Sejak tahun ini untuk haji reguler maupun haji khusus itu sudah berpindah manajemen dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj ya. Itu perubahan yang sangat drastis. Itu adalah masalah kalau di haji reguler adalah lama antrian. Kalau Jawa Timur itu antriannya 45 tahun, sekarang sudah menjadi 26 tahun. Itu memangkas hampir 50% waktu. Itu kalau di PIHK yang khusus dari 8 tahun menjadi 5 tahun. Insya Allah kemungkinan keberangkatan dan jaminan keamanan itu insya Allah akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian ada wacana juga di tahun mendatang ada sebagian porsi yang akan di war ticket kan. Ini kan insya Allah sudah ramai itu. Yeah. Jadi war ticket itu adalah haji tanpa antrian, tapi rebutan. Ya, bukan rebutan yang berebut, tidak seperti itu apa. Itu tentunya pengelimbangannya adalah war ticket itu menggunakan harga haji yang standar layanan. Memang kebutuhannya segitu. Kalau haji reguler itu kan mendapatkan subsidi. Tapi kalau di war ticket itu nanti haji yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional. Jadi kalau haji tahun ini itu sekitar 60 juta, maka nanti di war ticket itu kebutuhan haji itu kan sekitar 98 juta. Maka yang dibayarkan untuk biaya haji reguler yang ikut di war ticket itu sekitar 98 juta untuk tahun ini. Ya, berarti yang bisa ikut war ticket nih yang siapapun. Siapapun. Siapapun bisa ikut. Baik dari plus ataupun reguler. Siapapun bisa. Masya Allah. Ini kembali ke era sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2000-an lah.
Jadi kalau kita mau daftar haji ya sudah, siap paspor, siap apapun, antri di bank, bayar langsung, dapat porsi. Jadi siapa cepat Ya ya itu yang nanti berangkat. kalau secara teknisnya masih belum, Oh. ini kan masih wacana. Itu mas, kalau masih wacana. Itu untuk perkembangan haji itu yang perubahan yang paling signifikan itu adalah percepatan keberangkatan. Berapa tahun Ustadz? 26 secara nasional. Mau daftar dimanapun insya Allah untuk yang reguler ya. Itu 26 tahun. Tapi untuk haji khusus itu disamaratakan seluruh Indonesia memang 5 tahun. Ini dari 8 tahun sebelumnya. Sudah memangkas percepatan 3 tahun untuk haji khusus. Ini kalau dicaturkan haji khusus itu. Iya betul. Nah bisa menjadi catatan penting nih bagi sahabat catur yang ingin mempersiapkan keberangkatan hajinya Iya. nih Ustadz. Nah alhamdulillah kita sudah di penghujung acara nih Ustadz. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat catur pesan dan kesannya Ustadz menjadi mitra dari Catur Iya. Travel nih. Ya kalau untuk jamaah secara keseluruhan saya bisa memberikan saran, monggo kalau mau umroh silakan bergabung dengan Cemerlang Hajar Aswad dengan Catur Travel, karena jaminannya itu ada saya pribadi yang mengalami, yang ikut dan menjalani itu dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk mitra, teman-teman mitra itu di dalam bermuamalah ini harus tetap semangat dan harus menaikkan level dari agen retail ke agen yang ke arah rombongan. Mitra. Ya, ke mitra. Itu harus punya target pencapaian yang seperti itu. Biasanya kan kalau agen itu mengikuti program yang sudah ditetapkan kantor. Betul. Nah, dengan semangat, dengan kemudian teknisnya, saya yakin semua agensi itu memiliki tip and trik sendiri di dalam merekrut calon jamaah umroh. Nah, yang biasanya retail itu tadi harus memiliki semangat dan kiat agar retail itu menjadi rombongan. Kalau biasa menyetorkan 5 sampai 10 jamaah itu sudah waktunya untuk mengembangkan diri, bagaimana caranya seorang agensi itu bisa berangkat secara rombongan minimal 40. Masya Allah, jadi naik level ya Ya, Ustadz. harus punya semangat dan mindset yang seperti itu. Karena saya dulu bergerak juga dari itu. Dari istilahnya agen satuan ya. 5 dititipkan, 10 dititipkan, sampai sekarang diberikan minimum 40 untuk menjadi mitra itu tadi. Dan alhamdulillah saya masih komit dan konsisten minimal 40 pack setiap kali keberangkatan. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah nih sahabat catur, kita mendapatkan informasi ilmu yang sangat banyak dari Ustadz Thohir ya. Jadi di Catur Travel ini bukan hanya agen tapi juga ada mitra seperti Ustadz Thohir ini. Jadi kita bersama-sama bersyiar untuk menjadi penghubung sahabat catur semuanya agar bisa segera berangkat umroh ke Tanah Suci, tentunya bersama Catur Travel. Nah Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengarahannya, kemudian atas testimoninya sebagai mitra yang Masya Allah. Semoga tetap bersemangat terus bersyiar, tambah sukses, tambah banyak lagi jamaahnya, tambah banyak lagi partnernya untuk bekerjasama, Masya Allah. Nah Ustadz, sebelum kita akhiri, kita tagline dulu ya, seperti biasa, oke? Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, bersama Catur pasti berangkat. Terima kasih sahabat catur semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.